Yang kami muliakan, kami hormati kepada beliau Abangga kami Al-Ustaz Haji Ishaq bin Haji Arsyad, yang sama-sama kami hormati, kami muliakan bibinda kami Bibi Hajjah Halbani binti Haji Ibrahim bin Haji Basir. Juga yang sangat kami hormati, kami muliakan kepada beliau Kiai Jamaluddin, pengasuh Pondok Pesantren Matal Anwar. Juga kepada Kiai Haji Sardiawan Umar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Misbah, serta bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang namanya tidak dapat kami sebutkan satu persatu insyaallah, sekalipun nama bapak dan ibu tidak kami sebutkan, tidak pernah sedikit pun mengurangi rasa takzim dan hormat kami kepada jamaah sekalian. Alhamdulillah, limpahan puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah zat yang maha raja langit dan bumi. Dialah Allah zat yang menggenggam setiap roh dan jiwa. Dari Allah lah berawal segala kehidupan, dan kepadanya lah akan berakhir segala kehidupan di dunia ini. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan batin kita, yang menggerakkan hati syanawari kita, sehingga pada saat ini kita bersama-sama berduyun-duyun di Masjid Baru Nasrullah. Tarikan batin, tarikan rohani, tarikan daripada murabbi kita wa ka'bati qulubina Haji Ismail Munduk bin Abdul Karim, ditarik kita untuk datang jauh-jauh dari mana saja. Alhamdulillah, harapan kita bersama, mudah-mudahan hadirnya kita pada saat ini dan siapa saja seluruh panitia dan seluruh petugas dapur, juga seluruh takmir masjid dan juga seluruh marbot masjid, dan yang andil sehingga adanya peringatan maulid ini, mudah-mudahan asbab ini semua kita semua yang hadir, semoga dosa kita diampunkan oleh Allah, amin. Semoga dosa kedua orang tua kita diampunkan oleh Allah, amin. Dan mudah-mudahan dosa kedua mertua kita diampunkan oleh Allah, dosa guru-guru kita diampunkan oleh Allah, amin. Dan mudah-mudahan Allah ampunkan dosa muslimin wal muslimat, mukminin dan mukminat, semoga hajat dunia akhir tadi dikabulkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan anak keturunan kita dijadikan keturunan yang soleh solehah, dan semoga kesolehan kita bakal diposti diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, sungguh luar biasa pada saat ini kita kumpul bersama. Subhanallah, saya tidak pernah mendengar Profesor Dr. Wajidi Sayati semangat menyampaikan tausiah. Baru kali ini saya lihat beliau sangat luar biasa. Kenapa? Karena ada magnet, ada gerakan di batin untuk mengenang guru kita yang sangat mulia, murabbi kita, yaitu Guru Ismail Munduk bin Abdul Karim. Kita doakan mudah-mudahan kita semua mendapat berkah asbab kita hadir di masjid ini, amin amin ya rabbal alamin. Cuman Bapak Ibu sekalian, saya memanjangkan waktu, udah suntuk ini. Karena kalau ceramah panjang, tidak mungkin orang bisa konsentrasi. Yang menyebabkan tidak konsentrasi itu hanya dua. Pertama, apabila mata ngantuk, perut lapar. Mata ngantuk, perut lapar. Hebat apapun kita ceramah, kalau kena penyakit ini selesai konsentrasi kita. Bapak, ibu mau panjang mau pendek nih? Bu, ibu mau panjang mau pendek? Panjang, panjang. Bapak pengen panjang pengen pendek? Alhamdulillah, semangat semuanya. Ya. Jadi tadi subhanallah, saya melihat Profesor Wajidi menyampaikan, saya semangat, ada hal yang kami tidak pernah dikasih tahu. Subhanallah, yang ini sampai bersama abang dan kami Ustaz Ishaq menyampaikan tadi, baru kali ini Prof dibuka bagaimana daripada sejarah Guru Ismail bin Abdul Karim kepada akhirnya kita ini Iwan Kurniawan. Subhanallah, beliau ini sembilan ayat begini kalau kita ngobrol beliau Haji Seko, orang tua Haji Abdul Razak, ngobrol dengan beliau. Prof, ini orang tua beliau ini Prof adalah salah satu orang yang berjuang sama Guru Haji Ibrahim di belakang layar. Subhanallah, kalau saya nampak di depannya jubah ini, datang pun sudah dua, kalau program tadi beliau 25 tahun pertama datang ke sini. Subhanallah, di tanggal 8 September
September nih Pak, alhamdulillah di hari ini juga hari pernikahan saya, alhamdulillah. Awal saya ketemu istri saya bawa ke Masjid Batu 23 yang lalu, alhamdulillah. Istri saya alhamdulillah. Bapak kenapa pula? Alhamdulillah. Istri saya alhamdulillah satu. Saya tak berani kalau masa istri saya ikut anak-anak. Ini kalau istri saya ikut bahaya masalahnya. Anak saya alhamdulillah 5. Cucu luar biasa 1. Apa gini dan cucu, subhanallah. Jadi kalau saya lihat tadi anak yang mengukul talent, bisa anak siapa ini bawa ke pondok kami siap sampai selesai pendidikan, siap untuk menanggung di pondok pesantren kami. Anak siapa ini? Saya tadi nak membukanya, kalau dia ngambang saya sambut tadi. Bayangkan Pak, berkata tak sesuai dengan badan juga. Luar biasa Pak. Saya ingat anak tadi apa? Begitulah dulu zaman Datuk Guru Haji Haji Basir, saya tukang bawa setangi sama Haji Tuan Mu'allaf. Apa benar Haji Tuan? Lupa lagi. Masih hidup beliau. Beliau yang bawa Quran Mesanji, saya sampingnya bawa setangi atau bukur Pak bawa. Diarak lagi dan fotonya masih ada. Fotonya masih ada. Subhanallah, dari saya bawa setangi itu menimbulkan bau yang sangat luar biasa. Subhanallah, hari ini saya tampil dengan saya benda panjang, alhamdulillah. Tapi Pak, biarlah dengan panjang Pak, tapi umur saya masih muda, alhamdulillah. Umur saya masih muda. Kira-kira kalau bapak yang tampang muda saya berapa mulai? Hah? Berapa? 27, alhamdulillah. 27 Abi bilang ni, istri saya 27, istri saya bilang umur Abi 27. Tapi kalau dia lihat umur 49, istri saya 27. Saking sayang istri saya sama saya, dipuji-pujinya saya. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian, kami beberapa bulan lalu menghubungi Abang Dakan Musa Ali Ishak juga teman kami ini, Iwan Kurniawan. Pak, ini Iwan Kurniawan nih, subhanallah. Ini kecil waktu Datuk beberapa berat ngajar, kami ini pun pada kecil ikut. Disitulah saya diajar Datuk sama beliau pada karena saya ingat Pak. Dan itu kenangan yang tak bisa kami lupakan. Tapi kalian kesibukan kami masing-masing luar biasa. Kami belajar pada waktu itu Pak, subhanallah, Datuk saking hebatnya. Untuk khutbah saja diajarkan bagaimana megang tongkat, bagaimana di atas mimbar, bagaimana cara menyampaikan, semua diajarkan. Subhanallah. Termasuk juga pengandalkan Haji Arsyad, luar biasa Pak. Beliau tokoh-tokoh mentor yang selalu memotivasi kami sehingga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kita pada saat ini bersama-sama bisa berkumpul dalam rangka Maulid baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan kita ini punya kemuliaan. Setiap kita nikah Pak mengaku umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengaku boleh, tapi apakah pengakuan itu diakui baginda Rasul? Kita ngaku anak siapa saja oke. Kita ngaku cucu siapa saja oke. Apakah pengakuan tersebut datang dari orang yang kita cintai? Kalau kita mengaku umat baginda Rasul, apakah Rasul mengaku kita sebagai umatnya? Kalau kita mengikuti Bapak Ibu sekalian, mengaku daripada aliran Burjiyah Sa'id Mundu bin Abdul Karim, apa pengakuan itu timbul dari beliau? Kalau kita ngaku Bapak Ibu sekalian kita mengikuti beliau, jangan pernah kita kotori nama Burjiyah Sa'id Mundu bin Abdul Karim. Jangan pernah kita kotori daripada nama Guru Haji Haji Basir. Mohon maaf Pak, mohon maaf sekali lagi. Mohon maaf sekali lagi. Saya kayak masih selama itu ya. Ambil air. Ini tak bisa nih, kalau lagi punya semangat, harus naik. Kata Rasulullah, kalau lagi mahal itu kalau semangat gini harus naik. Padahal saya harus minum tadi ini. Wallah, Bapak Ibu sekalian, jangan Bapak Ibu sekalian, kenapa banyak pengalim Pak berseliweran. Mohon maaf. Profesor Wajid ini Pak, beliau ini wakil ketua MUI provinsi dari Kalimantan Barat. Apa yang main beliau ini? Waktu pemilihan tak beliau mau diangkat ketua MUI, tapi beliau tak mau. Di situ saya tahu waktunya beliau, kesederhanaan tulus beliau. Waktu pemilihan Pak dipilih Bapak Haji Basir, beliau orang Bugis, jadi ketua MUI provinsi itu Bugis. Wakilnya Bugis, kamu gak voter?
Waktu mau diangkat di Pak beliau, saya tak mau Ustaz Pak Kiai, kenapa? Masih ada kakak kelas saya. Ya Allah, saya melihat agak beliau luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ada hal-hal yang kita pelajari dari guru kita, yang kita terima dari ilmunya, tapi ada juga dari ucapannya, ada juga dari gerak perbuatannya. Maka orang tak semakin ilmu tinggi dia semakin tawadhu. Semakin tawadhu laksana padi. Ada padi kan? Hah? Saya tak lihat padi, banyak rumput. Hah? Seperti padi Pak makin berisi dia Bapak Ibu sekalian, dia makin tunduk. Maka orang apabila Bapak Ibu sekalian dia semakin bertambah ilmunya, dia merasa tidak punya apa-apa, itu nandakan dia orang alim. Tapi apabila dia baru tunduk sedikit, dia merasa hebat daripada yang lainnya, itu nandakan dia bodoh. Maka Bapak Ibu sekalian, karena sering terjadi Pak, mohon maaf, kami itu cerita ini satu abad berjebaku. Kali banyak kita temukan aliran tasawuf yang ada sembala dan berkeliaran. Itu ujung-ujungnya Pak, kalau sudah kena periksa, mulai pintarnya, tapi ujung-ujungnya apa? Ini aliran Budi Ismail. Saya dengar nggak masalah. Saya nak ngaku anak sepaliran dia, nak ngaku cucu kubayang saya cucu angkat. Dan kan dihadapi hal semacam ini. Hal semacam ini dihadapi Pak. Begitu di titik yang terakhir Pak, mesti ada Guru sekalian Mudin Abdul Karim, beliau sekalian Mudin Abdul Karim. Iya kalau benar, itu yang dipelajari kitab-kitab dari beliau. Khianat kita, ini amanah. Al-ilm al-khasyah, ilmu itu takut kepada Allah. Ilmu itu kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu itu mengajarkan kita tawadhu, ilmu mengajarkan kita kesederhanaan, ilmu mengajarkan kita untuk ikhlas. Itulah ilmu. Kalau seandainya ilmu membuat kita jauh daripada Allah, itu ilmu tidak manfaat bagi kita semuanya. Maka subhanallah Bapak Ibu sekalian, bagaimana Guru Ismail Mundu bin Abdul Karim Bapak Ibu sekalian, sampai-sampai beliau mendirikan masjid Rasulullah ini, masjid baru Pulau Pakajari. Kami tadi membawa jemaah kami Pak Ilham, satu dari Cirebon, satu dari Bandung, tak main-main. Kita dan Pontianak ini loh daerah dari Bandung Cirebon dia bawa ke masjid baru. Mana orangnya? Saya tak perlu beritahu bapak-bapak. Nanti kalau bapak kami kasih tahu, nanti bapak minta sumbangan. Dan dibuahnya. Sampai dia bilang dulu, bagaimana Guru Ismail ini Pak? Subhanallah, Bapak Ibu sekalian. Bayangkan apa namanya dari Pontianak ke Pulau Pakajari. Aku kedua Mesrawati. Pak, supaya apa? Ibu, Pak. Masuk pakai bawa dulu ada mesin hobi, ada mesin Johnson. Dulu saya ada Pak, Guru Ismail menggayung Pak, katanya bukan kata Guru Haji apa sih Pak, menggayungnya sepanjang bukan gampang-gampang Pak, cukup ke sejam. Saya dia enggak, semenjak kejadian saya diundang di satu tempat untuk bergadai, gagal pakai hobi, tak mau saya pakai tahu. Saya diundang Pak di tempat pakai mesin hobi. Lewat pagi 4. Tiga sini aku bilang. Saya bawa kawan saya untuk pakai dai. Masuk saya ini kalau ada apa-apa tenggelam, dia bisa bantu saya. Bukan di buyuk menggegam. Udah saya bilang. Begitu tengah pagi 4 patah pakai hobi. Saya waktu nak naik hobi itu nak langkah maju mundur. Asal saya mundur ini saya tak nerima undangan, katusan bila-bila tempat pula. Nak diturunkan, takut pula. Saya bilang saya balik ke jalan. Ustaz sakit pinggang tak takut, yang penting yang patah ini. Subhanallah Bapak Ibu, maka kami Bapak Ibu sekalian akan tarik pada saat ini. Hadir kita di tempat ini Pak. Kalau kata Gus Basra ini tadi, kalau bukan yang punya magnet, seorang imam, seorang wali min auliyaillah Bapak Ibu sekalian, tidak mungkin ini akan sampai saat sekarang ini Pak, langgeng abadi semacam ini. Dan tidak gampang-gampang Pak, saya masih kecil, saya masih ingat usaha Datuk Umrah Pak, asal nak pergi apa namanya, kalau akan jadi pakai Johnson panjang sampai 3 Johnson Pak, dulu dari Sungai Jawi pakai Johnson Pak dulu, masih bisa ingat pakai Johnson dulu. 3 Johnson. Begitu udah zaman semakin akhirnya di paman beliau ni almarhum Allah yarham wa'lamha. Ya, ada enggak beliau? Insyaallah dia bilang itu beliau. Di sana Bapak Ibu sekalian.
Pakai Johnson Pak, saya masih ingat cerita. Ada orang berdebat cerita Aldeiko. Dari kata Pak Kedai sampai punya tak selesai. Cerita Aldeiko, kalau cerita balik lagi Bapak sekalian. Maka kami kembali Pak. Kenapa sampai Tuhan Ismail Mundi bin Abdul Karim Bapak sampai ke kapan ketua Pak Kedai? Kalau dia mau dunia dia bisa di Pontianak. Kalau dia mau enak dia bisa di Jakarta. Beliau orang hebat. Banyak orang sangat luar biasa keilmuannya. Beliau luar biasa Pak. Bagaimana karangan-karangan kita beliau yang bacakan tadi. Karangan kita beliau begitu banyak Bapak Ibu sekalian. Itu baru sekian yang kita tahu. Dan alhamdulillah kami beberapa waktu yang lalu kami sopan, kami datang Profesor Dr. Wajini, kami datang ke rumah beliau Bapak Ibu sekalian. Di situ Allahu Akbar, kami bertemu dengan beliau. Beliau sampai menunjukkan sanad keilmuan beliau. Itu Pak kata beliau tadi dari Yaman. Bapak Ibu sekalian, sampai ke Kalimantan, ke Sulawesi, Bapak Ibu sampai ke Nusantara ini, Bapak Ibu sekalian, itu sanad keilmuan beliau. Beliau letakkan betul-betul Pak di ruang tamu beliau. Sampai sekejap bila Allah, ini ulama-ulama hebat semua. Maka kalau guru, Pak cari orang yang betul-betul guru. Jangan kita berguru. Ini sekarang kan banyak Google nih. Syekh Google, copy paste. Asal orang bertanya mulai dari buka Google. Apa hukum ini? Buka lagi dijawab lah. Ujung-ujungnya yang dijawab itu bukan sesuai dengan aliran mulai Ismail Mundu. Dia jawab dengan jawaban seenak perutnya. Maka Bapak Ibu maka kami peringatkan kembali, jaga daripada nama kemudian Ismail Mundu bilang jangan kita kotori. Beliau tidak perlu kita kenalkan, orang sudah kenal. Beliau orang hebat. Allah yang menanyakan Ismail Mundu Bapak Ibu sekalian kepada orang malaikatnya sampai kita mengenal beliau. Subhanallah Pak, kami datang, kami pun ketemu pandemi dari SMP kelas 1 hingga 5 tahun. Saya mondok di asrama setahun, saya kawan teman-teman saya Pak, udah tua-tua semua. Sampai teman saya ada buat grup gaman generasi asal milenial usia tua dia. Yang paling top tuh Wan Bakal, subhanallah, semangat kali Pak begitu kita subhanallah luar biasa bagi sekali. Kita bilang Ustaz Jalali kayak tak perlu teman, tapi kalau ketemu ya biasa kita, karena kita teman. Bapak Ibu sekalian, siapa lagi kita ditarik, mungkin kami bebas sekitar 40-50 kan kita dari Pontianak. Kalau kami bawa santri ini sebentar ini kemarin. Dan kali ini apa? Kenapa kok bisa begitu? Karena Gus Ismail Mundi bin Abdul Karim tidak ada yang beliau ajarkan kepada kita kecuali sumbernya Quran dan hadis bagi Rasulullah Muhammad SAW. Sampai dibacakan tadi di menadi beliau. Kalau seandainya ilmu itu sama dengan saya ambil, tapi kalau seandainya berlainan pikir-pikir dulu, maka ditelaah. Kalau santri itu biasanya kata-kata pikir dulu. Kita harus paham kenapa sebelum Ismail Mundi Pak sampai kita diajarkan yang di Arab Quran, yang di Arab hadis, bukan sekadar kita ngarang. Jangan kita bilang itu bid'ah, jangan kita bilang itu hal yang haram. Tidak, itu secara Bapak Ibu sekalian apa singkatnya untuk mengingatkan kita Pak, kita diingatkan jangan sampai jauh daripada Quran. Kenapa kok situ di Al-Barzanji? Karena dalam Al-Barzanji itu banyak hadisnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau sama ambil, kalau saling pikirkan maka mohon maaf Pak. Kalau ciri khas murid Guru Haji Ismail Mundi bin Abdul Karim sama Guru Haji Basir, uak saya untuk murid lain 27 tahun hampir sampai 30 tahun. Uak saya fitnah. Uak saya fitnah. Saya tidak kerja fitnah berguru itu 27 tahun. Belum lagi Paman Haji Arsyad ikut beliau nukilan-nukilan yang ada sekarang. Alhamdulillah kami bersyukur Bapak Ibu sekalian. Kami punya orang tua, kami punya paman Pak. Setiap ada nukil daripada Guru Haji Ibrahim itu Pak, itu dilaminating supaya tidak hilang. Sampai ada di tahapan man arafa nafsa arafa rabbah wa man arafa rabbah faqad al-jasad. Barang siapa yang kenal diri dan dikenal Allah, barang siapa kenal Allah dan ada di jasad. Itu Pak sampai dilaminating. Bapak kok cerita di musim semua ini betul. Kalau orang kita di aslinya tasawuf itu lah. Siapa dia siapa aku ini siapa? Gitu kan. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian, karena konsepnya itu Quran. Konsepnya hadis bagi Rasulullah Muhammad SAW. Kita diingatkan, maka tadi di mana kita jelaskan beliau datang ke depan ini Pak, bagaimana dulu orang bertengkar, terjadinya apa pertumpahan darah, tapi beliau bisa masuk. Kenapa? Karena yang bawa adalah akhlaknya pada
baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita hadir nih Pak, kita berharap mudah-mudahan setelah kita keluar tempat ini dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nih Pak, harus kami ingatkan kembali, kita nih mulia karena kita disandingkan dengan namanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang tidak hebat, tapi dia punya orang baik. Contoh gitu, anak presiden. Anak presiden. Begitu dia digandengkan dengan nama ayahnya, anak siapa tuh? Oh, anak presiden, orang akan hormat. Anak siapa? Anak gubernur. Anak siapa? Anak wali kota. Anak siapa? Anak calon bupati. Ya kan? Alhamdulillah calon bupati kita tak datang semua. Calon gubernur kita pun tak datang. Saya mau mengundang, Pak datang beliau bisa datang. Tapi pikir-pikir saya udah biar itu jalan sendiri, kita tetap jalan peringatan ini agar selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami kembali. Kemuliaan kita umat baginda Rasul Pak, di antara yang disebutkan bahwa ada 4 kemuliaan umat baginda Rasul. Sampai Nabi Adam tuh Pak heran. Kata Nabi Adam, tobatku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di Mekah. Tobat Nabi Adam itu Pak diterima oleh Allah di Mekah, tobatnya diterima oleh Allah. Tapi kata Nabi Adam, tobatnya umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana saja mereka berada, mereka akan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebesar apapun dosa yang kita lakukan, seluas langit, seluas bumi, seluas surga dan neraka, ampunan Allah lebih besar daripada dosa yang kita lakukan. Tobat kepada Allah. Kita yang usia dosa dengan kita semua darah. Sampai saya duduk tadi mikir sebelah saya abang darah Ustaz Kiai Ishak, selagi Dr. Haji. Kalau dulu masih ingat di depannya ada Datuk Buan Bayan, ada Ustaz Haji Haji Abbas, yang tukang masak sama singa dulu ada nama Haji Kamang. Ada namanya Haji Sulaiman, Haji Kamang itu namanya Haji Abdurrahman, Haji Sulaiman namanya Haji Sulaiman. Subhanallah Pak, beliau itu Pak, ya Allah luar biasa. Maka masih ingat itu Pak. Sampai terakhir tadi, sampai disebutkan juga tadi itu apa namanya, di antara yang murid Gadis Main Mundu itu adalah Haji Husain bin Haji Ahmad. Saya tanya sama bangga kami lagi, Haji Ismail bin Ahmad ini kayak Tosin Kompeng kali kan? Tosin Kompeng? Subhanallah. Betul. Saya itu terdekat. Karena saya begini, saya belajar di Ustaz Abdul Mahmud waktu saya SD. Saya di kantor yang jalan belajar kami di Ustaz Abdul Mahmud. Ustaz Abdul Mahmud ini Pak, Ketua MUI Provinsi Kalimantan Barat pada waktu itu, dan Almarhum Datuk Nurbaya termasuk anggota. Aku kan kantor bilang ke Pak Tosin Kompeng, antar galau itu belajar di madrasah Ustaz Abdul Mahmud Gagah Hutan. Itu beliau itu apa namanya Prof Rahmatullah, yang termasuk dosen juga kalau tidak salah kami. Ya, Prof ya. Saya Pak diantar Tosin Kompeng Pak untuk belajar untuk apa namanya? Pak, dan saya masih makan satu kali. Bagaimana kedua ibunya sekelilingnya Pak kita, subhanallah. Orang hebat, orang muda. Saya dititipkan. Sampai begitu saya masuk asrama Pak, saya dititipkan dando itu dengan dia hanya saudara Allah yang ham. Juga Ketua MUI Provinsi Kalimantan Barat. Saya dititipkan ke beliau sampai kata usaha dalam